Chapter 1066, One Punch. Seorang anak kecil yang hanya bisa bertindak dengan cara sombong untuk waktu yang lama. Jadi pada saat ini, trik itu dibongkar, dan trik itu diterapkan kembali. Apakah kamu berpura-pura menjadi serigala ekor besar? Haha. Tuan Zuo, ini benar-benar membosankan. Menatap Zuo Fan dalam-dalam, niat membunuh di mata Bai Li Jingtian mengembun untuk waktu yang lama, tapi dia tiba-tiba menyeringai. Mengungkapkan lengkungan menghina, dan kemudian melihat Bai Li Jing hanya melambaikan tangan ke sana, dengan tenang berkata, sayang sekali Gu tidak ingin mengkonsumsinya lagi bersamamu. Ambil kepalamu dan berikan pada Gu. Jelas, wanita bodoh itu tidak berguna, selesaikan. Tiba-tiba kepalanya bergetar, Bai Li Jing tidak bisa menahan tawa, guntur meledak di sekujur tubuhnya, dan sebuah pukulan kuat tiba-tiba menyerang kepala Chu Qingcheng. Sudut-sudut mulutnya melintasi lengkungan iblis, dan pada saat yang sama, pedang tangan Bai Li Jingtian memancarkan kekuatan yang menakutkan. Melirik Bai Li Jing yang sudah diserahkan dengan tangan hanya setelah sekilas, kemudian memandang Zuo Fan, menghina Dao, apakah kamu tidak merasa puas diri tentang misteri susuan? Sekarang wanita yang akan diselamatkan dengan aman akan mati dengan kejam di bawah kepalan ini, tetapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa, bisakah kamu tetap bangga dengan itu? Namun, suaranya tidak turun, pedang yang akan dia tembak ke Zuo Fan tidak keluar. Tapi itu sudah stagnan, menghentikan tubuhnya, dan tampak tak terduga di tempat Zuo Fan awalnya. Pada saat ini kosong. Sepotong, hati tertegun. Bagaimana dengan orang? Pada saat yang sama, Bai Li Jing keras kepala dengan wajah, sudah membawa angin dan guntur. Pukulan kuat tiba-tiba menghantam Chu Qingcheng di depannya. Sehingga angin dingin, sudah meniup rambut putih berkabut lelaki berkabut itu. Tapi tiba-tiba, tetapi ketika volatilitas di ruang berbunyi, kilatan lampu merah melintas, tiba-tiba diblokir di depan Chu Qingcheng, dan hanya berlari ke arah Bai Li Jing itu. Apa? Pupil mata bergetar sedikit, dan Bai Li Jing tidak bisa menahan kaget, dan kilatan cahaya samar melintas di matanya. Mang merah muncul sekaligus, dan dengan tergesa-gesa, dia tidak bisa melihat dengan jelas bentuk mang merah, jadi dia tidak memperhatikannya. Mungkin itu pengawal wanita bodoh itu. Tapi itu tidak masalah. Dengan latihan mendatar tubuh petir, hari itu, bahkan prajurit roh kelas 7, dia bisa menghancurkan dengan sebuah kotak, belum lagi. Jadi, setelah berteriak lagi, Bai Li Jing baru saja kembali, dan seluruh tubuh Lei Mang lebih bergelombang, dan pukulan yang dia buat lebih tajam. Sentuh. Pukulannya menabrak tenda merah di depannya, dan suara letupan memekakkan keluar, dan dia akhirnya menemukan bahwa itu sama sekali bukan senjata ajaib, tetapi tinju yang bersinar dengan lampu merah. Melihat adegan ini, Bai Li Jing hanya bisa tertawa. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kepalan ini datang, tidak ada banyak orang yang berani menemuinya di dunia. Skala daunnya adalah monster yang aneh barusan, tapi dia telah terluka serius dan tidak bisa bertarung lagi. Apakah ada setan lain seperti dia di sini? Jawabannya jelas mustahil. Jika ada begitu banyak kejahatan di dunia, bagaimana mereka bisa bercampur dengan manusia? Dengan mencibir, dia menggelengkan kepalanya. Bai Li Jing hanya mencibir dengan wajah menghina, tidak hanya tidak mundur, tetapi mengambil langkah lain, menambahkan 3 poin, dengan penuh semangat berteriak, hahaha. Di mana puing-puing berani berbicara dengan kakek berjuang keras untuk bertarung, itu benar-benar mencari kematian, melihat kakek tidak akan menghancurkanmu menjadi daging. Kamu yang menabrak bubur daging, sangat disayangkan bahwa meskipun tidak ada banyak kejahatan di dunia, sangat menyedihkan bahwa dia semua ditemui. Segera setelah suaranya yang arogan jatuh, suara membunuh Shen Leng segera terdengar di telinganya. Mau tidak mau Bai Li Jing belum bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan ada bunyi berderak, dan suara retakan tulang yang renyah dengan jelas dimasukkan ke telinganya. Pada saat berikutnya, rasa sakit yang menyakitkan, seperti sengatan listrik, langsung masuk ke dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahannya. Dan ada keringat dingin seperti air terjun di seluruh tubuhnya. Bagaimana itu mungkin? Murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut, dan Bai Li Jing hanya tidak menyadari bahwa dia ketakutan. Siapa itu? Bagaimana mungkin pukulan ini begitu kuat? Apakah ini masih kepalan daging? Kedua murid itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bai Li Jing hanya melihat ke depan dengan wajah bingung, dan sosok yang kabur setelah tinju merah itu menjadi semakin jelas. Tetapi itu adalah pandangan acuh tak acuh Zuo Fan dengan dingin. Mengawasinya, tak bergerak, seperti orang mati, sampah, menjauhlah dari istriku. Wow! Tangan Crimson bergetar sedikit, dan gelombang kejut yang kuat tiba-tiba terguncang. Lengan Bai Li Jinggang yang ditutupi dengan Lei Mang juga meledak pada saat ini, dan tulang-tulangnya patah. Pukulan ombak dan berantakan. Saya benar-benar tercengang, merasakan tempat lengan asli saya yang kuat.
Pada saat ini, sudah kosong. Bailey Jinggang, seorang pria yang berlatih tubuh Vajra, tidak bisa membantu tetapi tertegun. Sorot mata Zuofan benar-benar terkejut dan ketakutan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seseorang di dunia ini bisa meredam kedagingan ke kondisi yang begitu mengerikan sehingga bahkan dia bisa dengan mudah menghancurkan tubuh kuat prajurit roh kelas 7. Sehingga bisa dihancurkan dengan mudah. Apakah orang ini masih manusia? Untuk sesaat, Bailey Jing hanya menggigil di bawah hatinya dan melarikan diri jika dia ingin menarik kakinya. Sangat disayangkan bahwa dia terlalu keras dan sombong, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Jadi, ada banyak kengerian di matanya, dan Bailey Jing, yang telah mematahkan lengannya, membiarkan tubuhnya pergi, terbang dari inersia ke orang-orang merah yang mengerikan, tetapi itu tidak berdaya. Boom! Akhirnya, tubuh Bailey Jinggang dan tinju Zuofan bersentuhan, tetapi setelah mendengar suara keras yang luar biasa. Bailey Jinggang sudah dalam situasi di mana ia bahkan tidak bisa membuat tangisan menangis. Untuk gelombang busa darah, tidak ada tempat untuk penguburan. Dan pukulan itu menembus tubuhnya, seperti meteor, terbang keluar, dan tiba-tiba menghancurkan segalanya kecuali 100 mil. Debu yang berdeguk, pasir dan batu yang berterbangan, bergegas ke langit. Tubuh tidak bisa membantu tetapi bergetar. Setelah semua orang mendengar gerakan itu, bereaksi. Kiki memandang tempat di mana suara itu keluar, tetapi mereka melihat sosok Chu Qingcheng dan Zuofan berdiri diam-diam di bawah angin. Itu ada di sana. Namun, Bailey Jinggang, yang sebelumnya menonton Chu Qingcheng, telah lama menghilang, dan hanya darah mengepak di udara dan kemudian mendarat di bumi, menodai sepotong bumi. Meskipun keduanya baru saja bertarung melalui puncak kekuatan fisik, tetapi itu seperti kuda putih, hanya kilatan. Hanya dalam sekejap mata bahwa Bailey Jing baru saja pindah. Bahkan ketika semua orang di sini bereaksi, pertempuran di sini sudah berakhir, dan bahkan mereka tidak tahu bagaimana Bailey Jing baru saja meninggal. Kakak kedua, mau tak mau berteriak, 8 pangeran lain dari keluarga Bailey tiba-tiba berbalik untuk melihat adegan tragis ini, tetapi mereka ngeri di hati mereka. Dan mata mereka menunjukkan warna yang bermartabat dalam, melihat Zuofan semata, juga sedikit lebih mengerikan dan bingung. Pria ini, bagaimana dia pergi ke anak kedua tanpa menyadarinya? Dan, anak kedua, yang kekuatannya hanya di bawah pangeran, langsung terbunuh sedetik? Dan kami bahkan tidak punya waktu untuk melihat bagaimana dia terbunuh. Bukankah kekuatan orang ini? Tiba-tiba, semua pangeran menatap putra mahkota bersama, betapa berat dan beratnya wajah mereka. Dan putra mahkota, Bailey Jingtian tidak bisa membantu tetapi kelopak matanya melonjak, wajahnya lebih bermartabat dan suram, sepertinya, anak ini tidak sepenuhnya menggertak. Hanya saja, bagaimana dia melewati 8 kaisar dan pergi ke sana apa? Apakah kecepatannya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa menatapnya? Matanya sedikit menyipit. Bailey Jingtian hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat, dan dia lebih berhati-hati. Murong Sui, yang terluka parah, benar-benar terkejut melihat semua ini. Terutama Murong Sui yang tidak bisa dipercaya, murid-muridnya melompat tanpa sadar, wajahnya heran. Apakah ini yang dikatakan Yelin, ketika orang jahat benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya? Benar saja, itu benar-benar berbeda dari pertarungan dengan saya pada waktu itu. Pada saat ini, dia sepertinya mengingat adegan di mana Zuofan mengikutinya di kota Fengshuang. Zuofan sengaja mengambil satu langkah, sepenuhnya demi kasih sayang manusia. Memikirkan hal ini, Murong Sui hanya bisa mengertakkan giginya dengan keras, dan wajahnya tidak mau. Gadis itu berusaha menyingkirkan kejahatan, dan sebenarnya ingin membiarkan orang jahat menyerah. Sungguh, apa yang masuk akal? Hei, halo, Brother Yeskel, kamu Shizu akan melawan langit. Melihat semua ini dengan kaget, Ouyang Changqing buru-buru menepuk lengan skala Y, dan matanya hampir menatap keluar. Bagaimana kamu? Murid pertama Shizu, berlatih begitu kuat? Tahu itu Bailey Jing baru saja berurusan denganmu, karakter yang tidak jatuh, begitu mudah dibelai olehnya untuk sesaat? Hei, katakan padaku, apa kamu pernah menyombongkan diri sebelumnya? Apakah kamu benar-benar berbicara dengan penjahat ini? Apakah hanya ada satu kekalahan dalam pertarungan untuk murid pertama Shizu? Pipi mau tidak mau merokok keras. Mendengarkan suara adik laki-laki di sebelah telinganya, Ye Jin benar-benar ingin mendorongnya segera, tetapi ketika dia melihat Zuofan di kejauhan lagi, dia sedikit menggerakkan kelopak matanya. Itu tak berdaya dengan napas panjang, dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya, bergumam, Kirin benar-benar yang terkuat di antara binatang buas. Dan lengan Kirin Bos menjadi semakin sempurna dalam praktik. Aku takut sekarang, bahkan aku, itu hanya daging.
Sulit untuk menghentikannya dari menjadi begitu kuat. Hanya saja, ini hanya beberapa tahun, bagaimana saya bisa menjatuhkannya begitu banyak? Menggaruk kepalanya dengan keras, Ye Skel tertekan untuk sementara waktu. Ketika Ouyang Changqing melihatnya, dia sepertinya berbagi perasaan yang sama, dan dia tidak berbicara lagi, hanya hati yang cemberut. Saudara Ye, ada lingkaran cahaya yang panas seperti matahari yang bersinar di samping Anda. Anda harus lebih terang darinya, dan itu benar-benar menyakitkan Anda. Bagaimana cahaya kunang-kunang bersaing dengan Hao Ye? Masih hidup anak saya, Beizu tidak memiliki sesat seperti berkeliaran di depan saya, kalau tidak saya harus cemburu dan mati. Namun, sekarang kita dalam bahaya, saudara Zuo ini lebih mesum dan lebih baik, sehingga vitalitas kita akan sangat meningkat, hehe. Tiba-tiba, pada saat ini, mata Ouyang Changqing benar-benar memancarkan kejayaan harapan, menatap mata Zuo Fan, penuh harapan. Saudara Zuo, hidup putra Anda dan kebahagiaan masa depan ada di tangan Anda sekarang. Jika Anda dapat menyelamatkan saya dan hidup Suemei saat ini, rahmat yang luar biasa dan kebajikan besar, Ouyang Changqing saya akan menjadi tak terlupakan dalam hidup ini dan hidup ini. Chapter 1067, Devor. Ya ampun, tidak apa-apa aku di sini. Tidak memperhatikan mata orang-orang di sekelilingnya yang bermartabat, penuh harapan, atau takut, atau curiga. Zuo Fan hanya memandang dalam-dalam pada tubuh manusia giok yang sedikit bergetar. Bahunya menggendongnya dan menghiburnya dengan tenang. Sangat aneh bahwa tubuh gemetar Chu Qingcheng berhenti sedikit begitu dia bersandar ke lengan Zuo Fan, seolah-olah kapal telah memasuki surga, begitu tenang dan aman. Pada saat ini, Zuo Fan adalah surga baginya. Meskipun pikirannya belum pulih, dia bisa merasakan bahwa selama Zuo Fan ada di samping, dia tidak takut pada pedang. Wajah itu tidak bisa membantu tetapi sedikit menggigil. Bai Li Jingtian menyipitkan matanya, melihat Zuo Fan begitu sombong dan sombong. Itu benar, di mata Bai Li Jingtian, Zuo Fan sekarang sombong, dan itu adalah jenis penampilan arogan yang benar-benar sombong pada tulang. Bagaimanapun, umumnya sombong, dan paling banyak orang menggunakan lubang hidung mereka untuk melihat orang, seperti pemula. Orang seperti itu, dengan budidaya pangerannya, masih bisa menanggungnya. Tapi Zuo Fan berbeda, mengabaikan telanjang. Ketika tidak ada yang menunjukkan cinta, ketika mereka mati, ini adalah kesombongan dan kesombongan yang sebenarnya, tidak memandang mereka sama sekali. Jika pada awalnya, Zuo Fan mengklaim bahwa dia tidak dapat mengingat namanya sama sekali, itu adalah provokasi telanjang yang membuatnya sedikit marah. Pada saat itu penghinaan dan pengabaian Zuo Fan membuatnya sangat marah. Meski provokasi marah, tetapi dari aspek lain, itu juga menunjukkan makna perhatian. Orang-orang tidak menganggap Anda serius, di mana mereka dapat memprovokasi Anda? Tapi sekarang, setelah melihat berbagai tindakan Zuo Fan, di pasukan sekitar, bernyanyi di sekitar, tetapi di mata hanya mata kekasih, Bai Li Jingtian benar-benar mengerti. Ternyata gadis ini bukan provokasi sederhana barusan, tapi benar-benar tidak melihatnya di mata dan mengabaikannya. Anda tahu, dia adalah pangeran bintang pedang pertama dari 5 negara bagian, Bai Jingtian, Ayuro di mana tidak diperlakukan sebagai orang kunci. Tetapi mengapa Anda datang kepada Anda, tetapi Anda bahkan tidak melihat saya? Jadi, meskipun pangeran ini bukan kakek kecil, tetapi juga seorang anak kerajaan, bintang pedang itu bangga, dan tidak dapat dihindari bahwa ia juga menderita dari masyarakat. Menjadi sangat diabaikan oleh orang-orang tidak tahan. Namun, meskipun dia sangat marah, dia belum mencapai titik di mana kepalanya panas dan sangat marah. Setelah semua, Zuo Fan tiba-tiba menghilang dan muncul di samping Bai Li Jinggang, dan metode membunuh kekasihnya terlalu aneh. Jika Anda tidak memahami misteri dan bergerak tanpa pandang bulu, Anda mungkin benar-benar membalikkan perahu di selokan. Karena kekuatan Zuo Fan telah membuatnya merasakan ancaman yang dalam ini, ia harus berhati-hati. Bisakah pangeran kedua, yang kedua setelah kekuatannya sendiri, membunuhnya seketika? Raja pedang hujan yang dingin itu kembali untuk melapor kepada leluhurnya. Anak ini hanya memiliki kekuatan jiwa yang meleleh, sungguh mengerikan. Tapi untungnya, tidak terlalu buruk kehilangan anak kedua dan menggantinya dengan metode aneh, setidaknya masih di sini. Jika karena ini, jika ada kesempatan, maka itu adalah kerugian yang sebenarnya, Ada sedikit keluhan di hati, dan Bai Li Jingtian berpikir sedikit, tetapi diam-diam memberi pandangan pada 8 pangeran lainnya. Sepenuhnya memahami arti dari bos, mereka bertiga mengangguk bersama, lalu memandang Zuo Fan dengan wajah bermartabat, dan kemudian saling memandang, tetapi ketika mereka mendengar sentuhan itu, ada suara keras yang hampir terdengar pada saat bersamaan.
Qi bergegas menuju Zuo Fan, dan kemudian mengepungnya di 8 arah. Di tangannya, kilatan pedang guntur yang tajam melintas, dan dia menusuk Zuo Fan. Pada saat ini, retret Zuo Fan tidak dapat dibatalkan, dan ia hanya dapat mengambil 8 trik. Namun, 8 orang datang bersama-sama, musuh dipukuli, dan tinju sulit dikalahkan. Dia bisa memblokir 1 atau 2 orang, tetapi dia tidak bisa memblokir 7 atau 8. Seseorang akan selalu berhasil dalam serangan diam-diam. Pada saat ini, solusi terbaik adalah melarikan diri dari medan perang, dan metode melarikan diri tidak bisa lagi bergerak, dia hanya bisa bergerak secara instan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tetapi semua ini berada di bawah pengawasan langit 100 mil dari Jingtian. Selama dia melihat trik ini dan menemukan celahnya, itu dapat langsung menyebabkan kematian. Jadi apakah Zuo Fan bergerak atau tidak, Baili Jingtian bisa mendapatkan sesuatu? Sebuah busur berbahaya melintasi sudut mulut, jari pedang Baili Jingtian bergerak sedikit, dan aun pedang yang kuat sudah terbentuk di ujung jari. Hanya menunggu aksi Zuo Fan, saat dia muncul lagi, biarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Namun, di hadapan rencana rumit dari Jingtian yang panjangnya 100 mil, dan serigala-serigala melonjak-lonjak, Zuo Fan dengan lembut memeluk bahu Chu Qingcheng, dan dalam kenyamanan. Wajahnya tampak tenang seperti danau. Tidak memperhatikan secara umum. Ketidaktahuan masih ketidaktahuan telanjang, namun, dia mengabaikan semua krisis di sini dengan sangat cerdas. Ketika Ouyang Changqing melihatnya, dia berkeringat cemas dan berteriak keras. Bagaimanapun, Zuo Fan sekarang adalah satu-satunya penyelamatnya. Kakak Zuo, Paman Zuo, harimau jahat dari keluarga Baili telah terbunuh. Kau harus menghindarinya. Mengabaikan itu, Zuo Fan hanya dengan lembut mendukung pinggang lembut Chu Qingcheng dan menggumamkan lagu kecil, menenangkan pikirannya seperti membujuk seorang anak. Suara memecahkan langit semakin dekat, dan 8 tuan telah datang kepadanya dalam waktu 5 meter dalam sekejap. Kakek Zuo, bukankah kamu harus memiliki sesuatu yang tidak dapat kamu pikirkan? Ini bukan waktunya untuk berbicara tentang cinta dan cinta. Jika kamu ingin memiliki cinta dengan saudara ipar perempuanmu, mari kita bicarakan setelah mereka menyelesaikannya. Ouyang Changqing melihat semua ini, menangis karena gelisah dan berteriak. Tapi Zuo Fan masih tidak peduli. Dia mengambil tangan Giok Chu Qingcheng dan berayun di sana dengan lembut, dengan senyum di bibirnya, dan bersenandung lembut seperti lagu pengantar tidur. Melihat ini, Ye Lin dan yang lainnya tidak khawatir tentang keselamatan Zuo Fan, tetapi mereka semua menghela nafas. Saudara Zuo adalah lelaki dan lelaki besi. Dan sekarang di depan saudara perempuan dari kota memikat, hati yang dingin juga meleleh. Sulit untuk membayangkan, saudara Zuo sangat jarang untuk menyenandungkan nada lembut untuk memperlancar pikiran saudari memikat Alure City. Kentut langka, apakah sudah waktunya membujuk gadis? Tidak bisa tidak memarahi, Ouyang Changqing memandang Zuo Fan yang semakin dekat, dan dia memperhatikan bahwa sudut mulutnya mengempis. Dan tetesan air mata keluar. Saya sekarang tahu mengapa Anda mengatakan dia kadang-kadang menutup telepon sekarang, di saat yang kritis, dia benar-benar membujuk istrinya. Bahkan jika istrinya ketakutan, bukankah dia mengatasi semua orang ini? Apakah dia tidak tahu bahwa jika dia meninggal, harapan terakhir kita hilang, kita juga harus ikuti dia. Terutama anakku, yang ingin membujuk istrinya, hanya memiliki kesempatan. Dia tidak bisa merampasku dari kesempatan ini. Dengan itu, Ouyang Changqing memandang Murong Sue ke samping dengan dendam. Pipi tidak terasa merah, Murong Sue segera menoleh, menatap Zuo Fan, dan berkata dengan dingin, jika demikian. Saya lebih suka kita semua mati hari ini. Ujung-ujung mulutnya hanya bisa menghela nafas. Ouyang Changqing memandangnya tanpa berkata-kata untuk sementara waktu. Sayangnya, Sue Mei, lebih baik kamu mati daripada bertunangan denganku. Kenapa? Dan pada saat ini, angka 8 Daoi segera mendekati tubuh Zuo Fan dalam 1 meter. Tapi Zuo Fan masih tidak keberatan memegang Chu Qingcheng sama sekali. Alis berkedip, dan Baili Jingtian di udara tidak bisa tidak terlihat aneh. Pria ini masih belum bertindak sekarang. Benarkah dia ingin mengambil 8 dari mereka? Tapi dia mungkin tidak peduli, tapi dia masih memiliki orang bodoh di tangannya. Tuan manapun, setelah diseret oleh sandera, kekuatan tempur akan sangat berkurang. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa bahkan jika ada hambatan di sisinya, dia dapat mengambil semuanya 8 pada saat yang sama? Bagaimana ini tidak mungkin, sendirian, bisakah dia? Para murid bergidik dengan sengit, dan Baili Jingtian tampak tidak bisa dipercaya, tetapi dia masih menatapnya dengan cermat dan dengan cermat memeriksa perilakunya. Dan orang-orang lain yang terluka parah melihatnya dengan dekat, menatap semuanya, gelisah.
Pada saat ini, Zuo Fan meninggal, mereka mati, Zuo Fan hidup, mereka hidup. Semua harapan mereka ada di Zuo Fan. Akhirnya, bayangan hitam melintas, disertai dengan jari pedang, sosok yang akrab bagi semua orang, dan segera muncul di depan Zuo Fan, pedang yang kuat, menghantam pinggang Zuo Fan. Ini adalah 3 pangeran, Murong Sue berteriak keras, dan wajahnya dengan cepat berwibawa, kekuatannya hanya di bawah pangeran dan pangeran kedua, tetapi itu tidak boleh diremehkan. Ya, dia baru saja menghentikan bocah itu. Ouyang Changqing tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketika melihatnya. Jika dia melakukannya sendiri, saudara Zuo mungkin dapat mengatasinya. Tetapi sekarang, sikat-sikat. Pada saat yang sama, 7 pedang lainnya juga datang ke sisi Zuo Fan dan menembaknya dengan keras. Ini akan dikonfirmasi. Bahkan Zuo Fan akan berakhir dengan cedera serius tanpa sekarat. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan tegang, dan tiba-tiba kepalaan mengepalkan tangannya, telapak tangannya penuh keringat. Tidak ada ruang untuk bermanuver lagi, Zuo Fan tidak bisa lagi bertindak jika dia tidak bertindak. Karena dia sudah mati. Mencicit. Tampaknya menyadari situasi kritis saat ini, Zuo Fan mengguncang tubuh Chu Qingcheng, dan akhirnya berhenti, wajahnya yang tenang berangsur-angsur cemberut. Saya hanya ingin memulai sekarang, sudah terlambat. Dengan seringai, pedang pangeran ketiga, tanpa stagnasi, tiba-tiba datang ke pinggang Zuo Fan, hanya 1 mm jauhnya, dan dia bisa menembus tubuhnya dengan segera. Tampaknya panggilan Dewi Kemenangan sudah terasa, sudut mulut 3 pangeran sedikit menyeringai, dan mereka hampir tertawa keras. Kali ini, level pertama anak ini adalah Laozi, pahala pertama sebelum leluhur tua ini juga Laozi, hahaha. Wow. Namun, pada saat ini, karena suatu alasan, angin dingin bertiup, dan ketiga pangeran itu entah bagaimana membuat pendulum, entah kenapa. Ada apa, di mana pembunuh sekuat itu? Curiga dalam hatiku, ketiga pangeran melihat ke bawah di mana hawa dingin datang, tetapi mereka bertemu mata Zuo Fan yang dingin dan dingin seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Jari pedang yang mengenai hanya 1 langkah lagi, tetapi 3 pangeran malu melihat kucing, sehingga sangat takut untuk bergerak. Mata Zuo Fan yang acuh tak acuh tampaknya memiliki paksaan alami, seolah-olah sabit kematian diletakkan di depan lehernya, membuatnya berani tidak melawan. Menatapnya dengan dingin, dia tidak peduli dengan roh pedang yang diserang 7 orang lainnya. Mata Zuo Fan hanya mati, dan dia bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka sama sekali. Jika kamu datang ke sini dari Allure City, kamu akan mati. Suara itu jatuh begitu saja, tetapi setelah mendengar suara keras, Zuo Fan tiba-tiba bergetar dalam 1 kilometer dari lingkungan sebelum semua orang merespons. Dan nyala guntur hitam menyapu segala sesuatu seperti badai. Termasuk 8 orang yang baru saja tiba di depan mereka ditelan ke langit seperti gelombang deras, dan tidak ada suara dalam sekejap. Murid keempat Kaisar Kongming, Lei Yan Kongzhen, 4 aura emas melintas di mata kanan, dan api guntur hitam di mata kiri mengamuk dengan liar. Tapi wajahnya acuh tak acuh dan pembunuh. He Zuo Fan hanya pria yang lembut di depan Chu Qingcheng, tetapi bagi yang lain, dia adalah iblis sejati. Siapa yang berani mendekatinya, hanya nasib yang ditelannya, tanpa terkecuali. Chapter 1068, Realis Wrong. Apa itu? Murid itu menyusut tanpa sadar, dan tubuh Baili Jingtian tiba-tiba bergidik, melihat tempat di bawah yang telah tertelan oleh peradangan hitam, dan dia benar-benar terpana. Zizizi. Semburan gerakan pembakaran yang berderak, satu demi satu, tampaknya menyebar seperti lautan api hitam, tetapi tidak bisa mendengar gerakan apapun di dalam. Hanya dalam sekejap, semua kehidupan ditelan oleh peradangan hitam ini, dan aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Baili Jingtian berdiri di udara, dan tidak ada keringat dingin di dahinya. Pedang yang akan dia tembak juga sedikit menggerakkan jari-jarinya, ragu-ragu dan ragu-ragu. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Zuo Fan benar-benar memiliki trik yang aneh, bahwa di antara 8 pangeran yang kuat, mereka semua terbunuh seketika. Bagaimana ini mungkin? Dan apa nyala hitamnya? Bagaimana 8 tuan dari keluarga Baili bisa langsung terendam di dalamnya, dan bahkan suara sekecil apapun tidak dapat membuatnya? Sambil mengerutkan kening, Baili Jingtian memandang dengan sungguh-sungguh ke tempat hitam yang menyebar, dan kedalaman matanya memancarkan rasa takut yang mendalam sekali dalam hidupnya. Bahkan jika dia tidak mau mengakui perasaan takut ini, jelas hatinya jauh lebih cepat dari biasanya. Di sisi lain, Wu Qingqiu dan yang lainnya melihat semuanya dengan ngeri. Meskipun mereka tahu temperamen Zuo Fan dan tahu bahwa dia memiliki cara untuk berurusan dengan 8 pangeran yang kuat ini. Mereka tidak berharap bahwa cara untuk menghadapinya terlalu mengerikan, dan mereka benar-benar hancur dalam sekejap.
Ini tidak bisa membantu tetapi membiarkan mereka melihat satu persatu, mata mereka akan jatuh. Anda tahu, ini adalah 8 pangeran Bailey yang dengan mudah menjatuhkan mereka. Bagaimana mereka menjadi hidangan begitu mereka mencapai tangan Zuofan, dan mereka dengan mudah dihancurkan? Tidak, bukan karena mereka terlalu baik, tetapi Zuofan terlalu kuat, begitu kuat sehingga membuat orang merasa takut. Ini adalah generasi termuda sejati, tuan terkuat di Wuzhu, penghormatan pedang tak terkalahkan kedua di masa depan. Saling memandang, Wu Qingqiu dan Yan Mo menggelengkan kepala mereka dengan senyum masam dan mendesah, oh, hanya beberapa tahun, itu tidak bisa dibandingkan. Ya. Mata bos lebih kuat, Long menghela nafas, dan Yelin menggelengkan kepalanya dengan wajah kesepian. Awalnya, dia memiliki peradangan hampir hitam dan dia hampir membunuhku. Sekarang dia bisa membiarkan seperti ini. Ayo, kurasa aku harus dibunuh dalam hitungan detik. Kekuatan bos saat ini sudah sangat bagus, dan di generasi kita, siapa yang bisa bersaing dengan dunia? Mengatakan itu, Ye Skel menatap Bailey Jingtian di udara dengan sengaja atau tidak, dengan tawa di matanya. Tampaknya merasakan tampilan provokatif, Bailey Jingtian menoleh untuk melihat Yelin, sepenuhnya mengerti apa yang dia maksud, dan jelas bahwa rubah itu palsu. Tapi saya harus mengatakan bahwa harimau Zuofan benar-benar membuatnya sedikit gemetar. Martabat di matanya semakin buruk, Bailey Jingtian terus melihat ke tempat di mana peradangan hitam itu berada, dan ujung tajam di tangannya juga mulai muncul. Dan Ouyang Changqing dan Murong Sui, pada saat ini, juga menatap kosong pada gemuruh guntur yang menderu, benar-benar terpana. Kemudian setelah saling memandang, keduanya mengambil napas bersama, dan mereka semua terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Zuofan ada di atas mereka adalah satu-satunya harapan keselamatan saat ini, tetapi bagaimana mereka dapat berpikir bahwa harapan ini begitu besar? Bahkan jika harapan ini begitu besar, mereka langsung menghapus kekhawatiran di hati mereka dan benar-benar melupakan keberadaan musuh kuat Bailey Jingtian. Karena dibandingkan dengan sinar matahari Zuofan yang sebenarnya, cahaya bintang terang dari Bailey Jingtian tiba-tiba redup. Saya tidak berharap orang jahat ini menjadi begitu mengerikan. Saya telah berpikir untuk memindahkannya dengan tangan, yang benar-benar naif. Menatap dengan seksama api hitam, Murong Sui memiliki rasa yang bercampur. Iblis ini bukanlah sesuatu yang bisa saya tangani, tapi orang ini tidak menyingkirkannya. Setelah menjadi responder pedang tak terkalahkan kedua di masa depan, itu benar-benar masalah besar. Berpikir demikian, Murong Sui berharap dan khawatir, tapi itu kontradiksi. Panggilan. Jika Anda terbakar, Anda akan terbakar, dan jika Anda terbakar, Anda hanya berkedip, tetapi ketika Anda mendengar angin sepoi-sepoi, nyala petir dalam ribuan kilometer menghilang tanpa jejak. Melihat sekeliling, Xiao Su berada dalam keadaan kehampaan. Tidak ada lagi puing di dunia tempat Lei Yan baru saja terbakar. Adapun 8 jiwa yang mencari kematian mereka sendiri, tidak ada satu rambut pun yang tersisa. Hanya di posisi paling tengah, Zuofan dengan ringan memegang tubuh halus Chu Qingcheng, dan tanah 3 poin yang mengguncang tubuhnya dengan tenang tidak diserang dan masih utuh. Zuofan masih mengerang pelan di mulutnya, seperti membujuk seorang anak. Chu Qingcheng ada di lengannya, wajahnya lebih tenang dan tidak ada lagi ketakutan. Melihat adegan ini, mulut Zuofan melintasi lengkungan yang menyenangkan, dan suara dengungan perlahan memudar dan berhenti. Chu Qingcheng tersenyum tenang di tangannya dan tertidur. Melihat semua ini, mata semua orang tertegun, dan mereka bahkan lebih kagum dengan kekuatan Zuofan dan memiliki pemahaman baru. Hanya dari saat ketika dia meninju pangeran kedua Bailey Jing dengan satu pukulan, sampai pembunuhan seketika dari 8 pangeran yang kuat. Semua yang dia lakukan bukanlah bagaimana menghadapi pertempuran, tapi dia menenangkan kepanikan Chu Qingcheng di satu hati. Namun demikian, ke-8 master masih mudah dihilangkan. Apa ini namanya? Orang-orang tidak jarang bertengkar dengan Anda, dan bahkan Zeng Zeng tidak ingin melihat Anda, hanya sebuah pemikiran, dapat membiarkan Anda mati tanpa tempat pemakaman. Ini benar-benar sulit. Di bawah pengepungan 8 dari Anda, orang bahkan berpikir lebih penting untuk membujuk istri Anda. Apa ini, benar-benar melihat Anda sebagai semut, dan benar-benar mengabaikannya? Orang tidak percaya Anda bisa menggerakkan mereka sama sekali. Ini adalah kepercayaan diri yang sebenarnya di dalam hati yang kuat. Untuk sementara waktu, mata semua orang berubah menjadi mata Zuofan yang tiba-tiba berubah, menjadi sedikit aneh, dan menjadi lebih dihormati. Pada saat ini, Zuofan setara dengan pertapa di gunung-gunung yang luas. Orang-orang vulgar ini benar-benar keluar dari matanya. Mereka ingin menyentuhnya, tetapi mereka berada di luar jangkauan. Ini adalah ranah yang masih sulit mereka raih saat ini.
Tiba-tiba, semua orang memandang mata Zuo Fan sedikit tertegun dan melaju, seolah itulah tujuan yang selalu ingin mereka raih, tetapi sepertinya tidak pernah tercapai. Bahkan Murong Sue, pada saat ini, tidak merasakan perasaan aneh, seolah-olah Zuo Fan bukanlah iblis yang selalu dia benci dalam hatinya, tetapi keberadaan yang lebih tinggi. Untuk apa? Dia tidak pernah lagi, saya tidak tahu. Semua orang menatap Zuo Fan dengan sangat terkejut, melupakan waktu, ruang, dan bahkan musuh di atasnya. Tetapi Zuo Fan hanya memiliki satu orang di matanya. Ya ampun, kali ini aku secara pribadi mengirimmu untuk pergi dengan selamat. Dengan lembut membelai tidur tenang Chu Qingcheng, mulut Zuo Fan meringkuk dan ada suara samar. Cinta yang tak terkatakan. Hai. Namun, pada saat ini, perubahan itu menonjol. Tetapi ketika angin yang tajam bertiup tiba-tiba, 9 hari di atas, langit bergemuruh. Dan pedang dengan sinar kemarahan ungu sudah membawa pedang yang tak tertandingi. Tiba-tiba tembakan langsung ke Zuo Fan 2. Itu belum tiba, dalam jarak 1 mil, termasuk tempat mereka yang terluka parah, napasnya mandek. Dan batu-batu granit di bawahnya pecah menjadi bubuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan mereka bangkit dengan sangat aneh. Ketinggian tinggi, paksaan yang kuat ini, bahkan hukum dunia dan bumi telah menyebabkan tren pembalikan, lalu pedang ini marah. Jika hancur, itu akan menjadi akhir dari tulang yang hancur. Murid-murid menyusut dengan keras, dan semua orang terkejut, dan mereka baru saja pulih dari keadaan aneh, terutama Ouyang Changqing. Melihat kawan Jiu Tian, dia tidak bisa berhenti mengutuk dengan keras, 100 Li Jingtian, Anda penjahat tak tahu malu, berani melakukan serangan diam-diam? Apa generasi muda, orang pertama di Wuzhu? Jika kamu tidak melakukannya sendiri, kursi terkuat di 5 negara bagian ini tidak bisa benar-benar duduk. Tanpa senyum dingin, Bai Li Jingtian tidak peduli. Dan kemudian menatap tajam ke arah Zuo Fan di bawah, berteriak lagi dan lagi, dengan kegilaan tak berujung di matanya, Zuo Fan. Sekarang lihat bagaimana Anda dapat melarikan diri dari kesepian membelah pedang. Dari apa yang baru saja dia pelajari, jika dia bertarung sendirian, dia mungkin tidak bisa memenangkan kepastian Zuo Fan, jadi meskipun dia tidak otentik. Dia masih memilih untuk mengumpulkan keterampilan tubuhnya dan melakukan serangan menyelinap. Selain itu, waktu serangan menyelinap juga terjadi ketika Zuo Fan memiliki beban di tangannya dan tidak bisa bergerak dengan mudah. Dan dia tidak dekat dengan Zuo Fan, memilih serangan jarak jauh untuk menghindari tragedi saudara-saudara di depan. Dengan cara ini, Zuo Fan hanya dapat membuat koneksi yang sulit, sehingga kemenangan atau kekalahan tergantung pada keterampilan kedua belah pihak. Tapi Anda kembali ke alam Yuan, dan pihak lain hanya melelehkan jiwa. Bukankah ini hasil yang jelas? Dengan kekuatannya sendiri, menyerang musuh yang pendek, hahaha, ini benar-benar sempurna. Bai Li Jingtian merasa puas untuk sementara waktu, dan kemuliaan kemenangan sudah ada di matanya. Sayangnya, dia masih tidak mengerti Zuo Fan. Dengan kerjasama dari alam ketujuh Kaisar Kongming dan mata Leiyan yang punah, ia hanya melihat 2 jenis. Panggilan. Dengan deru suara menderu, ki pedang yang tak tertandingi itu langsung mendekati Zuo Fan di depannya, dan angin kencang yang kuat meniup pakaiannya berburu. Tetapi dia masih tidak melakukan apa-apa, tetapi wajahnya menjadi semakin tidak peduli, dan dia bergumam dengan suara rendah, orang yang lewat, berani mengganggu istriku untuk tidur dengan damai. Tidakkah kamu ingin hidup? Apa yang kamu katakan? Dia tidak mendengarnya, Bai Li Jingtian menatapnya dengan tajam dan bertanya dengan aneh. Menutup matanya sedikit, Zuo Fan tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya melintasi lengkungan dingin di sekitar mulutnya, dan kemudian ketika mata dibuka lagi, kedua mata itu cantik lagi. Di pupil kanan, 2 aura emas berkilau, dan di pupil kiri, nyala guntur hitam berkobar hebat. Maksudku, tiba-tiba memutar kepalanya, Zuo Fan memelototi matanya dengan tajam, dan berteriak, pergi untuk mati. Berat kedua Kaisar Kongming, Leiyan memecahkan langit. Semburan api hitam bercampur dengan guntur dan cahaya, tiba-tiba seperti panah terbang. Tiba-tiba melesat menuju kubah langit, target menunjuk ke arah Bai Li Jingtian tanpa ragu. Chapter 1069, Wait for Death. Sentuh. Suara gemetar yang keras tiba-tiba keluar, dan kolom api hitam dan geng pedang langit milik Bai Li Jingtian telah bertabrakan dengan keras, tetapi mereka tidak memancarkan gelombang kejut yang kuat. Karena itu hanya pekerjaan sesaat, dan energi yang dihasilkan setelah tabrakan langsung terbakar menjadi ketiadaan oleh nyala guntur hitam ini. Kemudian, dengan suara gemerincing, Jiangang yang bergejolak mulai pecah dari ujung pedang, dan tiba-tiba berubah menjadi bahan bakar Yanzu, yang semuanya menjadi ketiadaan. Dan Yanzu, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, sedang terburu-buru menelan pedang yang kuat ini,
tetapi dalam sekejap mata, ia melelehkan sepertiga bilahnya. Dan terus mengikis seperti belalang, ikuti titik di mana pedang itu jatuh, dan pergi ke hulu dan terkikis. Bagaimana itu mungkin? Kedua murid itu tidak bisa menahan diri, Bai Li Jingtian tidak bisa menahan rasa takut, dan keringat dinginnya mengalir keluar seperti air terjun. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Zuo Fan bahkan punya trik ini, api guntur hitam juga bisa menyerang dari jarak jauh seperti gas pedang, dan kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada guntur nyala api sekarang. Tetapi di mana dia tahu bahwa badai ini adalah bagian terpenting kedua dari Dewa Kekosongan. Dan dia berspesialisasi dalam menghancurkan segala macam pesona, kekuatan serangan pada awalnya adalah taktik terkuat dari murid kekosongan. Pembunuh kuat, bahkan jika dia bahkan lebih kuat, dan dia belum mencapai kekuatan Raja Pedang, dia tidak akan bisa menahan trik membunuh yang kuat yang menggabungkan guncangan dan korosi. Jadi, tetapi saya kaget melihat langit Bai Li Jingtian, dengan segel simpul di tangan saya, dan terus-menerus memperkuat kekuatan pedang, tetapi itu tetap tidak berguna. Thunder Flame yang tak terhentikan, dengan momentum yang tak tertandingi, telah secara instan menghancurkan mantel pedang yang kuat, menyerang lurus ke dahinya, dan berkedip. Paksaan yang mengerikan itu membuatnya mencium kematian. Mau tak mau kaget, Bai Li Jingtian ingin mundur, tapi sudah terlambat. Dengan tergesa-gesa, cahaya menyala dengan cepat di tangannya, dan dia segera mengeluarkan pedang aneh dengan cahaya perak dan berdiri di depannya. Bang! Suara keras lainnya yang bergetar meledak di depan telingaku, dan seluruh dunia bergetar. Tetapi pilar hitam radang berhenti tiba-tiba, dan segera diblokir, dan tidak terus melahapnya. Melihat adegan ini, Bai Li Jingtian tertegun terlebih dahulu, lalu dia menyeringai lagi dan melirik Zuo Fan dengan bangga, "Hei, hei. Kali ini saya menemukan kelemahan Anda dalam peradangan hitam, meskipun Anda benar-benar melakukannya. Ini luar biasa, tetapi belum waktunya untuk menghancurkan segalanya di dunia." Pedang cahaya dingin bulan perak ini, meskipun bukan salah satu dari 5 pedang, adalah prajurit roh ke-12 yang nyata dengan 3.000 kaki di bawah tanah elf dari Hantian Ice Pool yang lahir memasuki Lord, dan kekuatan mereka hanya di bawah Excalibur. Bahkan nyala hitammu yang aneh, kau tidak bisa sendirian. Tanpa kekuatan nyala hitam, bagaimana kau bisa tahan? Hahaha. Mendengar ini, semua orang membeku dan menatap Zuo Fan dengan khawatir. Zuo Fan menggelengkan alisnya, tidak peduli, tetapi menyipitkan matanya dan menggumamkan kepalanya, ada tentara roh yang memiliki elf ke dalam Tuhan. Dan mereka dapat bergabung dengan aliran paladin, tetapi meskipun demikian, selama mereka bukan paladin kelas 6 apa yang sangat diperlukan untuk era badai ini. Sebuah lengkungan aneh melintasi sudut mulutnya, Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa. Bai Li Jingtian melihat ini, tetapi alisnya berkedip, menatapnya dengan aneh. Kenapa? Dia miskin atau memikirkan solusi? Bahkan, dia hanya berteriak dan memprovokasi Zuo Fan, hanya untuk melihat apakah anak ini punya trik, tapi sekarang reaksi Zuo Fan adalah membuatnya heran. Apakah tidak ada yang bisa dilakukan, atau ada konspirasi? Tapi segera, dia tahu bahwa Zuo Fan tidak mampu melakukan apapun, juga tidak ada konspirasi, karena itu sama sekali tidak perlu. Bahkan jika dia mengeluarkan prajurit roh ke-12 yang langka di dunia ini, dia tidak pernah menduduki setengah dari kemenangan. Titi Caca. Suara gemeretak yang jernih terdengar di telingaku, dan gemetar Bai Li Jingtian tiba-tiba membuat wajahnya membeku seketika, lalu memalingkan kepalanya dengan kaku, memandangi pedang panjang perak itu. Tetapi dia melihat kristal itu jernih. Pada bilah pedang, tiba-tiba ada retakan gelap. Segera setelah itu, nyala api hitam yang menggelegak, seperti belatung, membengkak dan merangkak keluar dari celah. Desis. Mata kedua murid itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bai Li Jingtian tidak bisa membantu tetapi segera menarik napas, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Itu seperti memegang sedotan yang menyelamatkan jiwa, memegang telapak pedang panjang itu dengan erat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Ini, pedang ini, boom. Kengerian di bawah hatiku masih terlambat untuk ditundukkan, tetapi setelah mendengar dentuman keras, seluruh pedang panjang perak dan prajurit roh ke-12 meledak seketika. Berubah menjadi puing-puing dan tersebar ke udara. Dan nyala guntur yang keras, seperti binatang haus darah, menelan semuanya dalam satu nafas, tidak menggerogoti sisa tulang. Segera setelah itu, Lei Yan berubah menjadi ular panjang dan terus menembak langsung ke Bai Li Jingtian, memancarkan kemuliaan kematian. Kakinya bergetar tak terkendali, wajah Bai Li Jingtian tidak bisa dipercaya, otaknya benar-benar takut dan bodoh, dan dia tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa bahkan prajurit roh peringkat ke-11 semua diblokir tidak bisa menahan api guntur yang kuat? Dengan kata lain, apa-apaan ini, begitu mesum?
Itu hampir menangis. Bailey Jingtian meraung dari lubuk hatinya. Tetapi dia tidak bisa begitu peduli, hanya melihat Lei Yan mendekat, secara naluriah menggelengkan kepalanya, dan terbang ke samping. Lalu bergerak dengan sengit anjing itu dalam disorientasi. Jika rasa malu ini dilihat oleh bangsawan lain dari bintang pedang, wajah pangerannya benar-benar hilang. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa begitu peduli untuk situasi kritis seperti itu. Melihat bahwa api guntur hitam terbang jauh ke langit, kepala Bailey Jingtian dingin dan berkeringat, wajahnya ketakutan, dia megap-megap, dan wajahnya bahkan takut. Tapi bagaimanapun, kesulitan ini terlalu banyak, alisnya bergetar lebih keras, dan Bailey Jingtian benar-benar menyerahkan Zuo Fan sekali, hanya untuk akhirnya memahami apa lawan yang mengerikan ini. Hampir dalam satu struk, dia merasa seperti akan mati. Memutar kepalanya dan menatap Zuo Fan di bawah, wajah Bailey Jingtian bahkan lebih serius, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Clamor, dia tampaknya tidak sombong sekarang, tapi dia hampir mati di tangan yang lain tadi. Ucapkan beberapa kata-kata kejam, cepat menyelinap pergi, dan selamatkan hidupmu. Haha. Dia merasa bahwa pada saat ini, selama dia berbalik, dan pihak lain sekali lagi ingat bahwa Lei Yan memecahkan langit, dia sudah mati, tetapi dia memiliki semangat 120.000. Dan dia tidak berani kehilangan akal. Katakan padaku kejam, pada saat ini, Zuo Fan seperti dewa kematian yang sesungguhnya, dia menatapnya dengan tajam, dan matanya semua diam dan diam. Selama ada sesuatu yang salah dengannya, dia pasti akan mati. Jadi pada saat ini, tidak melarikan diri atau berkelahi, apa yang harus saya lakukan? Tunggu. Itu benar, Bailey Jingtian pantas menjadi pangeran bintang pedang, baik sipil maupun militer. Ini sangat kritis, dalam hal bertemu dengan roh-roh jahat, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkan Siang, Anda adalah cara terbaik. Apapun yang dilakukan Zuo Fan, dia bisa bersembunyi selama dia bersembunyi. Dengan kekuatannya, selama dia tidak merespons, mengungkapkan kekurangan, dia masih bisa menyelamatkan hidupnya. Dan dia tidak melarikan diri, agar tidak memaparkan punggungnya kepada musuh. Selama dia menunggu ahli pedang ahli datang, dia akan menang. Jadi, menurut cara berpikir seperti ini, Bailey Jingtian menatap dengan hati-hati pada Zuo Fan di sana, tapi tetap saja. Hanya saja hatiku masih memfitnah dan memarahi, Bailey Yuyu, seorang wanita yang bau, pekerjaan intelijen benar-benar buruk. Apa yang dikatakan anak itu adalah alam yang melelehkan jiwa, neneknya, bahkan penguasa umum Guiyuan, tidak ada anak seperti itu yang abnormal. Lao Su dan saudara-saudara ini semuanya dibunuh oleh wanita ini. Tapi di mana dia tahu bahwa apa yang dikatakan Bailey Yuyu benar? Dia melihat Zuo Fan pernah melakukan satu suntikan, atau dia dan Murong Sui melepaskan air. Bagaimana dia tahu bahwa dia mempertahankan begitu banyak kekuatan saat itu? Zuo Fan melihat bahwa dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa melakukan apa-apa selain terkejut, tetapi dia dengan cepat menebak niatnya. Matanya berkedip, dan dia tertawa tanpa sadar. Dia juga berdiri di sana tanpa suara, tidak bergerak, hanya sepasang mata. Masih menatapnya dengan cermat. Alis berkedip, dan Bailey Jingtian melihat ini, dan ada gelombang keraguan lainnya. Mengapa anak ini tidak melakukannya? Menunggu itu baik untukku, dan pertempuran yang cepat baik untuknya. Mengapa dia menunggu bersamaku? Apakah dia tidak takut Raja Pedang akan berada di sini untuk sementara waktu, dan dia menghabiskan begitu banyak waktu bersamaku, membuang-buang waktu. Dan pada saat itu tidak akan ada tempat untuk mati? Jantung Bailey Jingtian aneh, dan matanya bahkan lebih bingung, berdiri di udara dengan bodoh. Orang-orang di bawah memandang mereka berdua dengan sedikit keraguan, tetapi segera mereka tampaknya menemukan sesuatu, menatap Jingtian sejauh 100 mil dengan wajah gembira, menunjuk. Dan berbisik satu sama lain dari waktu ke waktu di mulut. Seolah-olah untuk mengatakan, lihatlah pada si bodoh itu sama tidak bergeraknya seperti jerawat kayu. Kelopak matanya bergetar tak terkendali, Bailey Jingtian benar-benar merasakan penuh kebencian dan ejekan dari orang-orang di bawah. Tetapi ia tetap tak bergerak, hanya menatap dekat Zuo Fan di sana. Memperlihatkan kebingungan. Anda tahu banyak kawanan semut, tetapi ini strategi, apakah Anda memahami strateginya? Kesepian, ini bukan pertempuran pengecut, tapi toleransi sementara untuk kemenangan, apakah Anda mengerti? Banyak hal yang tidak berbudaya. Tapi ternyata, mereka tidak mengerti keagungan sang pangeran, masih menunjuk ke bawah untuk sementara waktu, dan mereka tertawa dari waktu ke waktu, penuh cemoohan. Pada akhirnya, bahkan Zuo Fan, yang masih dengan acuh tak acuh memandangnya, tidak bisa membantu tetapi berdebar, tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan wajahnya penuh cahaya konyol. Mau tak mau, terpana, pangeran ini benar-benar bingung, semut-semut itu begitu bodoh,
betapa lawan yang ia yakini adalah kebajikan ini. Namun, keraguan di hatinya belum terpecahkan. Tiba-tiba dia merasakan sakit di hatinya dan berteriak. Lalu aku buru-buru melihat ke tempat di mana rasa sakit itu datang. Tetapi mataku tiba-tiba terpana, dan wajah itu ngeri, dan keringat dingin seperti air terjun di seluruh tubuh meledak lagi. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Zizizi, api guntur hitam membakar dengan keras di telapak tangan seperti pangeran mahkota, dan kemudian berlari menuruni lengannya, mencapai bahunya. Ketika semua orang melihat ini, Kiki tidak bisa menahan tawa keras, dan wajahnya terus menggoda, terutama Ouyang Changqing, akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Dan bahkan tidak mengatakan apa-apa dan merusak pihak lain di bagian bawah, apa yang 5 negara bagian orang pertama dari generasi muda, Pangeran Swordstar, pada awalnya adalah orang bodoh. Tidak ada reaksi ketika api membakar lengan baju, dan api itu tidak diketahui sampai tangan dibakar. Reaksi ini, itu benar-benar kebodohan pertama di Wuzhu, hahaha. Aku telah mendengar bahwa ada kematian di dunia, dan ternyata inilah yang terjadi, hahaha. Dibandingkan dengan Ouyang Changqing, putra bangsawan, Zuo Fan adalah leluhur lidah yang beracun, dan pada saat ini, dia menyaksikan pangeran mahkota terbakar. Saat berteriak, saya tidak bisa menahan ejekan. Chapter 1070, I Just Don't Sigh. Api gelap terus membakar lengan putih Bai Li Jingtian, pecah dan menghilang, dan kemudian berjalan naik ke bahu. Bai Li Jingtian menjentikkan lengannya dengan ngeri, melompat ke kiri dan ke kanan di udara, meratap dan gemetar. Rasa sakit yang hebat itu seperti jarum kecil yang menusuk jantungnya. Membuatnya tidak bisa menghentikan rasa sakitnya. Keringat dingin di kepalanya berayun keluar, wajahnya terpelintir karena rasa sakit. Tapi ini bukan tempat yang paling dia takuti. Rasa sakitnya bahkan lebih parah. Dia juga seorang pangeran keluarga Bai Li yang terlatih dengan baik. Bagaimana dia tidak tahan? Kuncinya adalah bahwa peradangan hitam, tidak peduli bagaimana dia menjabat tangannya dan menggunakan kekuatan hidupnya untuk melepaskan. Situasi yang dia tidak bisa singkirkan adalah tempat di mana dia benar-benar merasa ngeri. Nyala guntur yang aneh ini, dia tidak bisa menyingkirkannya. Dan ini berarti dia akan dibakar hidup-hidup di tempat ini, tidak lagi hidup. Begitu dia memikirkan hal ini, Bai Li Jingtian bahkan lebih ketakutan, dan pikirannya menjadi semakin panik, berteriak dan membuat masalah, tapi itu masih sia-sia. Nyala api membakar bahunya tanpa penundaan, dan ada kecenderungan untuk tidak membakar dia dan tidak pernah berhenti. Melihat ini, saya merasa bahwa mengamuk peradangan hitam tidak melemah di tengah jalan, dan itu menjadi lebih dan lebih makmur. Jantung Bai Li Jingtian hampir sepenuhnya hancur. Dia menyesal sekarang, bagaimana dia bisa begitu ceroboh, dia bahkan tidak melihat api hitam di tubuhnya. Jika dia bisa mengetahui sebelumnya bahwa pakaian dengan peradangan hitam terbang tepat waktu, tidak akan ada hal yang berbahaya sekarang. Namun, dia menyesalinya sekarang, tetapi serangkaian pasukan tempur kuat Zuo Fan telah membuat seluruh pikirannya tanpa sadar berkonsentrasi pada pria seperti setan. Bagaimana dia bisa melihat hal-hal kecil seperti itu? Ini seperti seekor harimau yang memakan orang dan tidak meludahi tulang. Ketika Anda memperhatikan Anda dengan seksama, apakah Anda masih memiliki perasaan santai untuk merasa bahwa ada seekor semut yang menggigit jari-jari kaki di bawah kaki Anda? Jelas, orang-orang berada di bawah ancaman besar, dan yang lainnya diabaikan sepenuhnya. Hanya saja kali ini, semut di bawah kakinya bukan semut biasa, tetapi semut beracun yang juga bisa mengancam hidupnya. Sekarang dia keracunan, dia menunggu racun menyebar ke seluruh tubuhnya, dia benar-benar mati, bahkan tidak berbeda dengan dicabik oleh harimau, bahkan lebih menyakitkan. Hanya saja dia belum pernah memperhatikan krisis tersembunyi ini sebelumnya. Namun, ini hanya karena dia tidak menyadarinya. Pemerintah terobsesi dengan para pengamat dan semua orang yang melihat semuanya di sini seperti cermin di hati mereka. Pintunya jelas. Mendengar teriakan gigi Bai Li Jingtian di telinganya, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menyentuh hidungnya, wajahnya tidak peduli. Tetapi sudut mulutnya sepertinya melintasi lengkungan tawa ejekan seperti, menghindari nyala api, tidak sepenuhnya menghindari nyala guntur, jejak nyala api di pakaian saya. Tetapi saya tidak akan mengatakannya. Yah, aku melihatnya, hanya api seukuran wijen, itu bukan apa-apa, tapi kemudian terbakar lebih dan lebih sejahtera. Ringan menganggukkan kepalanya, Ye timbangan juga bergetar. Dan mengambil alih kata-kata tiba-tiba, melihat dia tidak menemukannya, aku terlalu malas untuk mengatakannya. Begitu komentar ini keluar, semua orang terluka serius dan saling memandang, dan kemudian melihat ratapan Bai Jingtian di udara, dan mereka semua tertawa konyol. Terutama harta hidup Ouyang Evergreen, itu adalah suntikan dari bahu Ye Skala,
dan dia mengeluh seolah-olah dengan senyum, "Ah, saudara Ye, kamu tidak otentik. Lagi pula, kita juga orang-orang benar, dan kita harus menang. Tidakkah Anda memenangkan keadilan dan kejujuran? Anda tahu betapa berbahayanya hal-hal berbahaya di lengan baju Anda, bagaimana Anda tidak dapat mengingatkan Anda? Ini seharusnya bukan orang yang benar, orang yang sopan dan berpikiran adil. Saya harus memiliki gaya. Singkirkan masalah di lengan dan berkelahi lagi." "Yah, karena memang begitu, kenapa kamu tidak mengatakan itu saja?" Meliriknya dengan mata menyipit, Yelin mendengus pelan, menyipitkan mulutnya dengan jijik. Sambil tersenyum, Ouyang Changqing tiba-tiba menunjukkan senyum aneh. Dia memandang sekeliling kerumunan dan mencibir keras-keras, "Apakah saya hanya mengatakan itu? Saya harus adil dan jujur ayuro dengan cara yang benar. Tapi sekarang saya harus pindah dengan Yang Mulia Pangeran Baili. Tidak, kami adalah orang-orang yang benar. Zuofan, dia adalah jalan ajaib. Trik apa yang tidak bisa dilalui oleh jalan ajaib itu? Jadi demi keadilan, anak saya menemukan bahwa borgolnya ternoda oleh benda itu, tidak hanya tidak akan mengingatkan, tetapi juga selalu memberikan semua orang kedipan. Biarkan saudara-saudara tutup mulutmu, jangan biarkan dia menemukannya. Jangan biarkan kami penonton berbuat lebih banyak, dan mengganggu duel dari dua tuan. Jadi, kami hanya tidak melihatnya seperti ini. Yang Mulia, Anda terus bertarung, kalian berjanji untuk membuat satu penonton yang berkualitas, tidak pernah mengganggu Anda satu persatu, hahaha. Kakakmu, kamu pelacur, ah. Berguling-guling di udara semakin keras, Baili Jingtian menyaksikan peradangan hitam yang mengamuk sampai ke pundaknya. Dan dia begitu ngeri sampai sebuah hati meledak, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia masih tetap tidak ada cara untuk menghilangkan hal mengerikan ini. Terlebih lagi, pada saat ini, dia benar-benar mendengar gerombolan semut yang sama sekali tidak terlihat olehnya, mengejeknya untuk sementara waktu, dan kemudian dia marah dan memarahi. Tetapi bahkan jika dia marah lagi, orang-orang di bawahnya tidak akan menganggapnya serius sama sekali, tetapi malah dihina dengan ejekan. Anda berani bodhisattva lumpur untuk menyeberangi sungai, dan dia tidak bisa tidak kehilangan kesabaran? Hei, Anda mengirimnya, Anda tidak punya banyak waktu untuk mengirimnya. Kami melihat Anda di sini, bagaimana Anda bisa membuat suara dan bersenandung ketika Anda dibakar menjadi abu? Zuofan juga sedikit tersenyum, dan tidak lagi memperhatikan situasi pria di udara itu, tetapi memeluk tubuh Chu Qingcheng dan berjalan ke arah orang-orang lainnya. Setelah nyala guntur hitam ini menyentuh tubuhnya, dia tidak akan pernah berhenti tanpa terbakar, bahkan penguasa tingkat Raja Pedang tidak berani menyentuh dengan mudah. Dia adalah orang yang kembali biasa yang tidak lagi hidup. Ini, sudah mati, tidak perlu memperhatikan lagi. Sebuah lengkungan aneh melintasi sudut mulutnya, Zuofan tidak lagi mengabaikan ratapan menyedihkan di telinganya, tetapi membelai tubuh istrinya yang tercinta perlahan. Dan berjalan perlahan ke samping. Hai, namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, tetapi pendekar pedang tajam Wen Yi melintasi langit, berkedip dan langsung melintasi lengan Baili Jingtian. Lengan patah yang terbakar dengan api hitam tiba-tiba terbang ke langit, dan di bawah terik matahari, itu berubah menjadi api gelap dan benar-benar terbakar. Baili Jingtian juga merasa bahwa tubuhnya kosong, dan seluruh arah lengan kanan sudah kosong, dan darah mengalir keluar seperti air mancur, dan dia tiba-tiba mewarnai bagian langit. Tubuh yang berkedip-kedip, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul di sampingnya, jari-jarinya sedikit putus-putus, dan setiap lubang besar di tubuhnya disapu satu persatu. Dan semprotan darah yang terus-menerus mandek dan berhenti sepenuhnya, tetapi bajunya yang setengah bagian, benar-benar menjadi warna merah. Mata para murid tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, wajah Baili Jingtian berkedut, kepalanya menegang dan menoleh ke kanan, tetapi tiba-tiba dia melihat potongan yang kosong. Seluruh lengan kanannya benar-benar terpotong di bawah pedang sekarang. Yang Mulia, ada sesuatu yang mendesak, raja ini harus melakukannya. Memandangnya dengan ringan, lelaki besar yang baru saja datang ke sisi pangeran membuat suara samar. Zuofan, yang perlahan berjalan mundur, juga stagnan, alisnya berkerut kuat, wajahnya bermartabat, dan kemudian dia memutar kepalanya yang berat untuk melihat ke belakang. Tetapi dia tidak bisa membantu tetapi melompat kelopak matanya dan mengepal erat tinju. Hit yang kecil dan besar keluar. Tanpa diduga, Pangeran Mahkota Bintang Pedang baru saja mengemasi, Raja Pedang Zongzu muncul lagi. Meskipun orang-orang lain tidak tahu siapa orang itu, mereka sudah menduga bahwa mereka tidak dapat dipisahkan. Siapa yang bisa membantu Pangeran Sword Star saat ini? Jadi, orang-orang yang baru saja tertawa di seluruh wajah mereka menegang, dan mereka menjadi gugup lagi, mendengus, mereka tidak bisa menahan untuk menelan bersama. Dan kemudian melihat tempat Zuofan dengan sedih.
dengan jejak sutra di mata mereka warna harapan. Bung, Anda sangat nyaman dengan Pangeran Bintang Pedang ini, tetapi apakah ini ahli pedang? Tidak memperhatikan tampilan harapan mereka, Zuo Fan hanya mengambil napas dalam-dalam, lalu meludahkannya perlahan, dan kemudian tidak ada yang di sampingnya, terus mendukung tubuh Chu Qingcheng. Dan berjalan ke arah mereka, langkahnya lambat, tidak ada ketegangan sama sekali. Melihat ini, kelopak mata pria besar itu berkedip, dan matanya bersinar cerah, tetapi dia tidak tahu harus berpikir apa. Bai Li Jingtian juga menatap tajam ke arah Zuo Fan, tetapi dia penuh dengan kebencian dan menggertakkan giginya, dengan hanya satu tangan, dia mengepalkan tangan dengan erat. Dan kukunya semua tersangkut dalam daging. Dia meraung dengan suara pahit, Raja Pedang Guntur yang mendebarkan. Membunuhnya, dan membunuhnya sendirian. Pangeran, kamu terluka serius sekarang, lebih baik mencari tempat yang aman untuk sembuh. Ya, orang ini adalah Raja Pedang Guntur, Bai Li Yulei. Melihat sosok yang dikenalnya di bawahnya, dan kemudian melihat kemarahan sang pangeran di depannya, dia mengerti segalanya. Namun, alih-alih melakukan apa yang dikatakan sang pangeran, ia membuat alasan untuk menstabilkannya. Dia sama sekali tidak menyadari keanehan Raja Pedang yang bergemuruh itu. Mengapa kepala Zuo Fan, penghargaan yang begitu besar, ada di depannya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan wajahnya di depan leluhurnya. Sebaliknya, dia peduli dengan seluruh dunia, dia sudah menjadi keselamatan pangeran yang lumpuh. Pada saat ini, Bai Li Jingtian tertegun oleh kemarahan, tetapi menatap Zuo Fan dengan cermat, matanya merah, dan dia meraung berulang kali, Raja Pedang Guntur yang mendebarkan, dengarkan baik-baik. Fan Zuo ini sudah tua jika leluhur memutuskan untuk membunuh seseorang, jika Anda mengambil kepalanya, dia tidak akan pernah mengambil setengah dari kredit Anda. Dan itu akan cukup untuk menyaksikannya mati. Diam, Bai Li Yulei mendengar ini, tetapi tidak mengambil tindakan, hanya memikirkan tindakan selanjutnya. Zuo Fan sama sekali tidak peduli dengan ancaman di udara, tetapi secara diam-diam membawa Chu Qingcheng ke kerumunan, sebuah botol porselen kecil muncul di bawah cahaya tangannya. Membuka sumbat dan menjentikkan jari Anda, sebutir pil hijau tiba-tiba terbang di depan semua orang. Sajikan dan terus bawa Allure pergi. Ketika Chu Qingcheng yang tenang dikirim ke Sui Ruohua lagi, Zuo Fan tampak tenang dan diam-diam diucapkan. Tanpa sadar, Wu Qingqiu buru-buru berkata, kamu biarkan kami pergi, lalu kamu. Raja Pedang yang mengejar akan selalu dihentikan. Tanpa melihat mereka, Zuo Fan berdiri perlahan. Wajahnya sangat ditentukan, dan tiba-tiba berbalik, dia bertemu dengan murid-murid Bai Li Yulei yang acuh tak acuh di udara, dan peradangan guntur dan cincin emas muncul di mata, api pembunuhan. Membakar.